Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada kita, dan semoga kita selalu senantiasa bersyukur ketika Allah berikan nikmat dan bersabar ketika Allah berikan ujian, serta mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta amal ibadah kita lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, untuk sekalian, hari ini kita akan kembali mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dengan tema hari akhir atau hari akhirat, yang mungkin dalam benak kita sekarang ini akhirat itu seperti fata morgana, seperti terlalu jauh karena tidak bisa kita bayangkan. Tapi sesungguhnya demi Allah, anak-anakku sekalian, akhirat itu ada, pasti ada, dan kita pasti akan melewatinya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam perjalanan kita ini dari dahulu nanti sampai puncaknya, apakah kita akan masuk surga dan atau kita masuk neraka, itu perjalanannya sangat panjang. Kehidupan kita ini dimulai dari alam ruh, puluhan bahkan mungkin ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Setelah itu kita ditiupkan oleh Allah ke dalam kandungan, dibentuk oleh Allah ke dalam kandungan orang tua kita selama kurang lebih 9 bulan, 9 hari lamanya. Baru kita keluar dan kita sekarang di fase dunia, di alam dunia. Berapa tahun namanya? Wallahu a'lam. Mungkin kisarannya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih tapi sangat sedikit. Ada yang kurang, lumayan banyak. Mungkin ada yang umur hanya sampai 17 tahun. Mungkin ada yang sampai 27, ada yang sampai 60 dan seterusnya. Tapi intinya adalah umur kita di dunia ini akan memberikan dampak besar, akan memberikan ketentuan kehidupan kita selanjutnya. Apa itu? Yaitu alam kubur. Berapa lamanya kita di alam kubur? Kalau di dunia tadi kisar 60 sampai 70 tahun, di alam kubur boleh jadi kita akan merasakan lamanya di dalam kubur itu 100 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun, atau bahkan lebih dari 1000 tahun. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu sampai kapan. Nah, setelah selesai di alam kubur, apakah sudah selesai? Tidak. Nanti alam dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, disebut dengan hari kiamat. Berapa lama kita menunggu hari kiamat? Berapa lama kejadian hari kiamat? Wallahu a'lam. Di riwayat dikatakan 40. Apakah 40 hari? 40 tahun? 40 ribu tahun? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Selesaikah sudah apa yang telah kita lakukan di dunia ini di hari akhir? Tidak. Itu masih fase awal. Nah, kita akan mengalami masa kebangkitan, di mana kita dibangkitkan oleh Allah lagi. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian dan tanpa alas kaki. Dibangkitkan dalam keadaan kita bingung. Nah, sebagian bersedih dan sebagian dalam keadaan sukacita. Atas apa? Atas perbuatan yang ada di dunia ini. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah, maka kita digiring ke padang mahsyar. Nah, berapa lama di padang mahsyar? Lama sekali. Allah membiarkan kita, tidak memperdulikan kita, tidak menghiraukan kita dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Matahari didekatkan kepada diri kita di padang mahsyar. Berapa tahun? Ribuan tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dibiarkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan syafaatnya Rasul Nabi Muhammad SAW. Langsungkah? Tidak. Ada perjalanan fase-fasenya. Ketika kita bingung, lalu kita manusia seluruhnya panik. Lalu ada suara yang menyuruh untuk meminta agar dicepatkannya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta? Kita meminta kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun? Ribuan tahun mungkin.
Selesaikah sudah? Belum, itu baru awal dari perjalanan kita apakah menuju surga dan neraka. Setelah itu kita dihisap oleh Allah. Pengadilan Allah dibuka, jutaan malaikat turun dari langit untuk menghisap kita. Selesaikah sudah? Kalau misalnya kita timbangannya, hisap kita ini ternyata catatannya terlalu buruk, dihisap. Selesaikah sudah? Tidak. Nah, di dalam hisap ini Bapak ingin ceritakan bahwa nanti ada orang yang di dalam hidupnya itu sangat menderita. Sangat menderita. Dia disibukkan dengan kemiskinan, dia disibukkan dengan kesengsaraan, tetapi dia tergolong dalam ahlu surga. Dipanggil oleh Allah, disaksikan oleh seluruh manusia. Lalu dia tadi dicelupkan kepada Allah di surga sebentar sekali. Lalu Allah tanya kepadanya, bagaimana rasanya kamu di dunia kemarin? Apa jawabannya? Ya Allah, sedikit pun saya tidak pernah merasa menderita, merasakan ingatan derita saya ketika di dunia. Lalu dipanggil oleh Allah, orang yang Masya Allah hidupnya tidak pernah susah sekalipun. Kalaupun dia diuji, ujiannya sangat sedikit. Kekayaannya melimpah, hartanya Masya Allah, jabatannya tinggi, seluruh apa yang inginkan diberikan. Kekayaannya luar biasa. Tetapi dia adalah ahlun nar, maka dicelupkan oleh Allah ke neraka. Ini untuk membuat kita gentar. Dicelupkan ke neraka, diangkat oleh Allah. Allah bertanya, apakah engkau masih ingat bagaimana nikmat yang engkau kuberikan kemarin di dunia? Jawabannya apa? Ya Allah, sungguh adabmu sangat pedih. Kami sedikit pun tidak pernah ingat bahwa kami dahulu pernah engkau berikan nikmat. Karena yang kami rasakan sekarang ini ya Allah, menghapus seluruh nikmat yang kami miliki. Nah, setelah selesai kita dihisap, ada yang dihisap ratusan tahun, ada yang ribuan tahun namanya. Karena hisap Allah sangat detil, maka baru dilakukan penyerahan catatan amal. Setelah itu kita melalui proses mizan, yang kurun waktu yang Bapak tulis tadi itu lebih lama daripada kita tinggal di dunia. Nah, dan lalu kita diberikan yang disebut dengan telaga. Nah, telaga ini adalah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menjalankan sunnah Rasul, dan menjauhi perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Ajaran sesat yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul. Ajaran sesat yang kita lakukan, yang Rasul tidak mengizinkan, tidak pernah melakukannya. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, telaga ini adalah telaga untuk umatku. Setiap umatku kuberikan air minum di telaga ini dan mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, lalu aku melihat segerombolan banyak sekali umatku. Dia ingin menghampiriku dan aku pun mengenali mereka dari wajah dan tangan mereka, bekas wudu. Dan aku kenal itu adalah umatku. Dan umatku tahu bahwa aku adalah nabinya. Maka aku memanggilnya, memintanya untuk meminum di telaga ini. Ternyata ada hijab di antara kami, di antara aku dan umatku. Ada hijab penghalang yang sangat kuat, sehingga umatku tadi tidak bisa masuk ke dalam telaga tadi. Maka aku berdoa kepada Ya Allah, kenapa umatku tidak bisa meminum telaga ini? Padahal dari kubur sampai telaga ini mereka tidak pernah minum sebarang setetes pun. Ada ribuan, bahkan 50.000, bahkan lebih tahunnya tidak pernah minum. Kenapa ya Allah? Jawaban Allah apa? Ya, dia adalah umatmu, tetapi dia melakukan perkara bid'ah, perkara sesat yang tidak pernah engkau ajarkan ketika engkau masih hidup, lalu mereka menyelisihinya. Nah, selesai sudah di telaga tadi? Belum, masih ada perjalanan terakhir, yaitu sirat. Berapa lamanya sirat? Wallahu a'lam. Tapi Bapak ingin memberikan gambaran sirat. Sirat itu adalah
jembatan yang di depannya itu terang, di dalamnya gelap, lebih gelap daripada malam yang pekat. Jadi di dalam jembatan yang akan dilalui ini lebih gelap daripada malam yang pekat. Dan orang-orang atau manusia itu akan diberikan cahaya sesuai dengan kadar keimanan dan amal solehnya. Bila dia beriman besar, beramal soleh banyak, dia akan mendapatkan cahaya seperti gunung. Ada yang seperti bukit, ada yang seperti rumah, ada yang seperti unta, ada yang seperti manusia, ada yang seperti telunjuk kakinya, telunjuk tangannya, dan bahkan ada yang diberikan cahaya oleh Allah sebesar ruas yang ada di kukunya ini. Bahkan ada yang tidak ada yang mendapatkan cahaya. Berapa perjalanan sirat itu? Nah, di antara sirat menuju surga itu di tengah-tengahnya adalah neraka, lubang neraka. Nah, lubang neraka ini diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa melewati sirat. Dan tahukah kalian, anak-anakku sekalian, bahwa luasnya lubang neraka tadi digambarkan dalam satu riwayat, dia mampu menampung seluruh galaksi yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Padahal kita tahu bahwa dalam penelitian astronomi bahwa jarak antara bumi dengan bintang terakhir dari galaksi Bima Sakti itu mencapai jutaan tahun cahaya, miliaran bahkan triliunan kilometer perjalanannya. Itu hanya satu galaksi. Ada jutaan galaksi yang Allah ciptakan, berapa triliun cahaya perjalanannya. Dan begitulah panjangnya sirat yang harus dititi dan dilewati oleh seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun yang berdosa serta orang-orang munafik. Nah, maka anak sekalian, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Nah, ini ada gambaran, ada video gambaran tentang sirat, tentang padang mahsyar. Semoga ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar. Tidak ada tempat duduk, hamparan padang mahsyar waktu itu putih, kata Rasulullah. Pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak ada ujung dan tidak ada tepi. Manusia bingung nak buat apa. Lalu dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua Pak, dipanggang oleh terik matahari, bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun di padang mahsyar, nggak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik. Mereka meminta dengan penuh harap, apa yang mesti kita buat? Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita Adam alaihissalam, kita minta agar dia mendoakan acara padang mahsyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, wahai atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di padang mahsyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi. Tolong doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah? Saya sendiri pun hari ini entah selamat entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah agar jangan mendekati pohon di dalam surga, ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak? Pak, wallahi demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu. Sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja. Setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji, orang lupa kalau dulu dia pernah sholat, dia pernah puasa, lupa, yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mendoakan kalian. Oh nafsi,
Wah nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku. Maksudnya saya ini selamat atau tidak? Wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah. Mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di padang mahsyar dimulai. Manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama. Sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia saya telah berdusta sebanyak 3 kali. Hari ini saya tak tahu lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa Allah dengarkan atau tidak. Jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa. Saya tidak bisa. Dia berdusta 3 kali. Pada Rasulullah mengatakan dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa, dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, wah nafsi, oh diriku, oh diriku. Manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla. Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian. Berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat entah tidak. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah, orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan wewenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara padang mahsyar dimulai. Lalu kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon. Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya. Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, saya pun sujud dengan sujud yang lama, sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, utarakan apa yang engkau mau, permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, ya Allah, telah lama kami di padang mahsyar. Sesungguhnya hamba-hambamu ini sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rabb, mulailah acara padang mahsyar. Allah pun mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad. Acara padang mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya? Awan datang, lalu awan itu bersibak. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Waja'al malaku wal malaku, dan para malaikat datang saffa, dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh malaikat diam, mulut mereka terkunci, sementara mereka bagaikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa, diam seperti ketakutan, pucat tegang. Malaikat saja tegang, Pak. Ketika acara dimulai, la haula wala quwata illa billah, seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan, khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar, padang mahsyar ada.
Dan ini acara akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan, berbagai macam keadaan manusia di pemandangan padang mahsyar. Kalaulah kita ada waktu, inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya padang mahsyar. Tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda, akhirnya yang akan masuk neraka sudah diputuskan siapa-siapa orang. Mereka pun digiring dengan paksa oleh para malaikat-malaikat yang perkasa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Di mata malaikat yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari? Disentil kembali. Ada yang diambil, ditendang. Kaum muslimin yang kami muliakan, akhirnya mereka diseret, lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang munafik mengalami hisab. Setelah proses hisab, dinampakkan amalan mereka, ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar, bab. Di dalam surah Al-Hadid Allah ceritakan pintu itu di bagian luarnya terang, di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk, gelap gulita. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahaya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar onta cahayanya. Ada yang satu orang, kata Rasulullah, hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu, sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikit pun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Lubang. Luasnya, kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat. Saking besarnya, Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh, kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak dipandang satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian itu bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap, Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap.
Nah, itulah gambaran tentang padang mahsyar. Nah, itulah gambaran dari padang mahsyar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ujian maha berat yang akan kita lalui nanti. Atas amal yang sudah kita lakukan, atas amal yang akan kita kerjakan dengan kesungguhan hati. Maka anak-anak sekalian, sungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah. Sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu karena Allah. Sungguh-sungguhlah dalam belajar. Mudah-mudahan itu menjadi salak, menjadi jalan menuju jalannya Allah, jalannya surga. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momentum bulan Ramadan ini di mana amal dilipat gandakan dan hanya Allah yang memberikan pahalanya. Hanya Allah yang tahu balasannya berapa. Hanya Allah yang mencatatnya, hanya Allah yang akan mengganjarnya. Maka maksimalkan sebaik mungkin dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, dalam hal belajar, menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Yang asalnya kita malas dalam beribadah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang asalnya kita selalu melakukan dosa-dosa besar, berdusta kepada orang tua, kita tinggalkan itu. Dan ingatlah bahwa padang mahsyar itu pasti terjadi dan kita akan mengalaminya. Dan apakah kita selamat? Tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Tidak ada yang menjamin kita akan selamat dari padang mahsyar itu. Maka anak-anak sekalian, dari sekarang bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh beramal kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak itu menjadi kebaikan bagi kita dan menyelamatkan kita dari padang mahsyar. Terakhir anak-anak sekalian, Bapak ingin menampilkan satu video tentang betapa Rasulullah SAW itu mempertaruhkan diri beliau, memperjuangkan umatnya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu bersalawat kepada Rasul dan saksikan video yang ingin Bapak sampaikan ini. Seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Gak peduli, dia melihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dan saking dia mementingkan dirinya pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga gak semua. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Dikumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar. Beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga. Coba keluar dari surga, cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi.
"Ya Muhammad, kenapa engkau sujud?" Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Terus Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat," kata Allah. Maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Allahumma salim salim, Allahumma salim salim." "Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan." Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma." Akhirnya kata Allah, "Selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka." Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. "Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka." Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah nggak ada lagi malaikat, udah nggak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kata Allah, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung." Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah nggak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, "Ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah." Kata Allah, "Aku izinkan." Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi. "Ya Allah," kata Allah, "Ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Kata Allah, "Aku izinkan." Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Nggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Nggak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan. Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anak sekalian, maka dengan demikian mari kita bertakwa kepada Allah, perbanyak salat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan dari umat Rasul SAW, dan jauhkan kita dari orang-orang yang tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Tetap semangat dalam beribadah kepada Allah, tetap semangat dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah, tetap semangat dalam menuntut ilmu hanya karena Allah, tetap semangat dalam belajar mencari kebaikan karena Allah, dan mudah-mudahan itu nanti mempertemukan kita, mengumpulkan kita, ana, antum, dan seluruh kaum muslimin nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak berharap ini adalah menjadi kebaikan bagi kita, dan Bapak berharap ini menambah iman serta menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan Bapak berharap atas video yang Bapak tampilkan tadi itu menambah ghirah, semangat untuk selalu memperbaiki diri kita, sehingga kita menjadi golongan, termasuk golongan yang Allah dan Rasulnya mencintai kita, dan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terakhir, tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, selalu ikuti kegiatan-kegiatan positif pesantren Ramadan dalam keadaan santai, tapi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan positif. Semoga Allah meridai kita, meridai langkah-langkah kita, meridai seluruh kegiatan kita, dan mengumpulkan kita nanti di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.